Oke juragan, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Wan Junior. Kembali kali ini saya akan belajar dan berbagi informasi kepada para juragan semuanya tentang salah satu sejarah yang pernah terjadi di Nusantara ini. Ya, sejarah ini pernah terjadi di salah satu kota yang berada di Provinsi Banten. Kota ini berada di tepi barat Pulau Jawa. Kota ini bernama Kota Cilegon. Bagaimana asal-usul dan apa saja sejarah yang pernah terjadi di kota ini? Oke, ini dia juragan. Subscribe dipencet dadakan gratisan maknyos. Oke juragan, Kota Cilegon. Kota ini berada di Provinsi Banten. Kota ini berada di ujung barat laut Pulau Jawa. Setelah berdirinya PT Krakatau Steel sebagai sebuah perusahaan baja internasional pada tahun 1970, kota ini dikenal sebagai Kota Baja. Namun, jauh sebelumnya, kota ini lebih dikenal sebagai Daerah Rawa. Asal-usul nama kota ini menurut Profesor Dr. Tihami, beliau merupakan seorang rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin pada periode 2004 sampai 2010. Nama Cilegon sendiri berasal dari kata Ci yang berasal dari kata cai, artinya adalah air, dan legon yang berarti lengkungan. Maka Cilegon bisa diartikan sebagai lengkungan air atau kubangan air atau kubangan rawa. Hal ini sesuai dengan banyaknya nama tempat di daerah Cilegon yang menggunakan nama kubang seperti Kubang Sepat, Kubang Welut, Kubang Lampit, Kubang Menyawak, Kubang Bale, Kubang Lesung, Kubang Lumbra, Kubang Saron, Kubang Wates, Kubang Sari, dan kubang-kubang yang lainnya yang merupakan nama tempat di daerah Cilegon. Para juragan yang baik hati, tahukah kalian bahwa ada peristiwa penting yang pernah terjadi di daerah Cilegon? Peristiwa itu adalah sebuah perlawanan yang sangat mengesankan terhadap suatu penjajahan. Ya, peristiwa tersebut adalah Geger Cilegon yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1888. Peristiwa itu dipimpin oleh para alim ulama atau para kiai seperti Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Tubagus Ismail, Kiai Haji Marjuki, dan Kiai Haji Wasid. Kiai Haji Abdul Karim adalah seorang ulama dan pejuang yang sempat menimba ilmu di kota Mekah di Arab Saudi. Sepulangnya dari Mekah, beliau mengajarkan tarekat di daerahnya, yaitu daerah Lempuyang. Selain itu, Haji Abdul Karim juga mengajarkan tentang nasionalisme dan pentingnya melawan penjajahan yang terjadi di daerah Cilegon khususnya dan umumnya di daerah Banten. Sementara itu, Haji Wasid merupakan salah satu murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Haji Wasid mengasuh pondok pesantren dan mengajarkan ilmu-ilmunya di daerah Beji. Bersama-sama dengan teman seperjuangannya menyebarkan pokok-pokok ajaran Islam ke masyarakat setempat. Pada saat itu, daerah Banten sedang dilanda bencana besar setelah meletusnya Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 20.000 jiwa dan disusul dengan mewabahnya penyakit pada tahun 1885. Dan yang membuat prihatin para ulama tersebut adalah banyaknya masyarakat yang percaya terhadap tahayul dan perdukunan. Masyarakat di lingkungan Cilegon pada waktu itu banyak yang percaya terhadap tahayul, perdukunan yang mengarah kepada kemusyrikan. Hingga pada akhirnya terdapat sebuah pohon besar yang dijadikan tempat keramat oleh masyarakat sekitar.
Hal ini membuat Haji Wasid tergugah untuk menghilangkan kemusyrikan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya Haji Wasid pun bersama-sama dengan para santrinya menebang pohon tersebut. Atas kejadian itulah Haji Wasid dibawa ke pengadilan dan dikenakan hukum denda. Hukuman itu menyinggung para santrinya, para sahabat, dan juga para pendukungnya, sekaligus juga teman-teman seperjuangannya. Selain itu, terdapat peristiwa lain di mana ada sebuah menara di sebuah musola yang dihancurkan atas dasar perintah dari asisten residen Gobel. Gobel sendiri menganggap kerasnya suara dari menara tersebut mengganggu ketenangan. Gobel juga melarang sholawat, tarhim, azan, dan apapun yang dilakukan menggunakan menara tersebut. Perilaku-perilaku Gobel termasuk perilaku para company yang lainnya sangat keterlaluan. Hal tersebut tidak dapat diterima oleh para ulama, para kiai, dan para santri, juga para masyarakat yang ada di Cilegon. Akhirnya, masyarakat dan para alim ulama melakukan pemberontakan dan terjadilah peristiwa Geger Cilegon. Peristiwa Geger Cilegon sendiri terjadi pada hari Senin, tanggal 9 Juli 1888. Dengan melantunkan takbir, para ulama, santri, dan masyarakat melakukan serangan terhadap beberapa tempat yang ada di Cilegon, sehingga menewaskan Henry Francois Dumas, seorang juru tulis kantor asisten presiden. Demikian pula Raden Purwadiningrat, Johan Hendrik, dan Mas Kramadireja, dan Ulrich Bachet. Mereka adalah orang-orang yang tidak disenangi oleh masyarakat dan alim ulama yang ada di Cilegon. Lantas kemudian Cilegon pun dikuasai oleh para pejuang Geger Cilegon. Namun tak lama kemudian para kolonial mendengar peristiwa tersebut dan datanglah 40 orang serdadu company yang dipimpin oleh Bartlemy. Hingga terjadilah sebuah pertempuran hebat antara pejuang Geger Cilegon dengan para company. Dan perlawanan rakyat Cilegon yang juga menjadi sebuah peristiwa Geger Cilegon itu pun bisa dihentikan oleh para company. Seorang pejuang Geger Cilegon bernama Haji Wasid dihukum gantung. Begitupun dengan pejuang-pejuang lainnya. Mereka dikenakan hukum buang. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdurrahman dan Haji Akib yang dibuang ke Banda, Haji Arsad Towil ke Gorontalo, Haji Haris ke daerah Bukit Tinggi, Haji Ismail dihukum buang ke daerah Flores, dan yang lainnya yang termasuk para pejuang Geger Cilegon dibuang ke daerah Ternate, Kupang, Manado, Ambon, dan berbagai daerah lain di Nusantara. Para pejuang Geger Cilegon yang dihukum buang berjumlah 94 orang. Para juragan yang baik hati, usaha untuk menghentikan sebuah penjajahan di masa itu memang tidak berhasil, dan usaha perjuangan dan pemberontakan para alim ulama berhasil dipatahkan oleh mereka para penjajah. Namun Geger Cilegon membuktikan bahwa rakyat Cilegon dan rakyat Banten pada umumnya memiliki semangat perjuangan yang sangat tinggi untuk melawan sebuah penjajahan. Geger Cilegon oleh masyarakat Cilegon akan tetap dikenang sampai kapanpun, dan peristiwa itu telah menjadi bagian dari sejarah di Nusantara. Yes, itu dia informasi yang bisa saya berikan kepada para juragan yang baik hati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah pengetahuan bagi kita semua. Kalau ada yang salah, jangan lupa beri komentarnya, dikoreksi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang tetap mencintai sejarah. Sekian.